di rumah. Romo Frater katanya, saya itu kalau sudah malam itu, mama saya bilang saya nangis, teriak. Memang Pak, kalau sudah malam tertentu dia bisa teriak itu. Karena diserang, di rumah itu panas. Ada orang pintar dan ada satu romo juga, karena mereka lagi masalah konflik rebut rumah. Maka dibuatlah aneh-aneh. Anak itu jadi sasaran paling kecil. Papa mamanya itu di tengah kesibukan tetap misa siang Pak, misa setiap hari misa. Jam 11 mereka istirahat, dari masing-masing kerja ketemu di gereja mana. Tidak sulit tembus tuh oleh semua. Anak ini sasaran. Tapi sejak dia sudah begitu kamu ada orang muncul itu kamu sebut Bunda Maria, kamu pegangin aja. Malam ketiga tidak ada satupun yang berani ketemu dekatin kamu. Umur 3 tahun 8 bulan. Ketemu dengan saya 3 tahun 2 bulan. Pintar anak. Sampai umur berapa dia akhirnya dia imannya luar biasa. Setelah itu dia tegur gurunya yang Katolik di sekolah itu. Miss katanya, kenapa orang Katolik? Miss kan Katolik katanya, ke gereja kemarin. Kenapa di sekolah tidak tanda salib bersama saya? Bayangkan. Kamu kok berani? Kamu Katolik. Nah itu saya tadi ini melenceng sedikit dari ini, tapi saya mau memperkuat karena Bapak Ibu ini sebagai orang tua sekaligus pengurus lingkungan. Ya. Jangan dianggap sepele doa sorry. Sebelum saya masuk biara itu saya kumpulkan anak di kampung saya itu karena kampung kami sederhana. Setiap jam 6 sore kami sudah mulai Angelus dan doa Rosario 5 peristiwa, baru nanti jam 7 malam itu kata kese dan lain sebagainya, nyanyi dan supaya mereka semangat. Itu saya lakukan setahun. Belum ada rencana mau masuk biara. Tapi berkat berdoa mereka itu saya bisa begini sekarang. Pulang malamnya jam 7 malam, jalan masih lumpur di sawah-sawah. Saya gendong sampai 2-3 orang gendong. Ada yang di belakang, ada yang saya begini kalau di lumpur saya doakan. Karena ada yang masih 3 tahun, 2 tahun 8 bulan, di TK belum diterima. Saya ajar gitu. Kalau ada 3 anak yang masih umur 3 tahun di TK belum masuk itu 5 menit saya sudah tahu, saya sudah bisa bagaimana melatih mereka tanda salib cepat. Saya nggak tahu, pokoknya tahu caranya cepat. Nah, itu berkatnya banyak. Begitu. Ketika saya sakit limpa itu 2 tahun kemudian saya sering sakit. Kalau lari sedikit sakit sih. Nah, tiba-tiba satu hari itu saya belum tidur, masa sedang sadar. Tiba-tiba saya ditarik oleh kekuatan itu, kegelapan itu. Saya menakutinya dengan bapak kami. Sudah 3 kali kok, tetap datang lagi. Tiba-tiba muncul dalam itu Salam Maria. Begitu selesai Salam Maria, tiba-tiba ada cahaya di pohon itu. Mereka takut cahaya itu, akhirnya dia tunjuk ini di daun itu. Saya bangun di tempat kakak saya itu, saya bangun, saya cari, ada di pohon ini di sini. Kenapa? Kamu tidak minum obat ini? Saya bilang, karena sudah ada obat. Saya nggak mau sih. Saya pergi cari, dapat gitu. Saya rebus daun itu, rebus sore itu, sampai sekarang Pak nggak pernah sakit limpa lagi. Jadi sederhana gitu. Tapi saya jangan dipikir saya itu devosinya sampai berapa peristiwa saya minta. Bunda Maria tahu. Saya hanya ngomong aja. Itu namanya doa bakti. Nanti malam kita bahas itu. Yang doa pengharapan. Doa bakti itu paling dalam. Kalau Bapak Ibu kenapa serius? Halo.